Sekarang kita mau lanjutin di part 4 ya. Part 4 ini kita akan fetch RSS-nya from multiple sources. Oke, jadi kita bikin branch-nya dulu deh. Fetch source. Oke, jadi pertama kita perlu listnya dulu. Yang mau di fetch mana aja. Ini gue ada bikin listnya. Untuk tutorial ini biar cepet, biar mudah juga. Jadi kita langsung insert aja ke sini, ke database-nya. Nah, ini ID-nya tuh auto increment kalau nggak salah. Kita cek dulu. Ya, auto increment ini ID-nya kalau SQLite. Nah, kita input aja manual. Ini ISBN NBA. URL-nya adalah ini. Terus ini 0 sip, coba save. Nah, dia auto kan. Terus kita tambahkan lagi news golang ya. Hacker news golang. Ini ada enter. Job and job. Terus terakhir poll. And pause. Sip, udah ditambah. Sekarang kita tinggal ngambil datanya. Ini buat mainnya. Kan kita masih isinya ini ya. Gue mau bikin satu lagi. Namanya worker aja deh. Nah, di sini kita akan naruh logic buat ngambil sources-nya gitu. Pertama, jadi kita butuh DB. Kemudian kita kenapa ya? Apa ya? Fetch from sources ya. Reload dulu bentar. Buat ininya kita mau copy SQL aja, jadi kalau ada apa kita bisa backup gitu ntar. Nah, ntar kita bisa backup kalau misal dihapus. Oke, selanjutnya fetch RSS aja ya. Nah, jadi fetch RSS-nya itu berarti ini. Cuma kita ambil RSS source-nya dulu. Nah, kita kan kemarin udah bikin repository nih. Kita akan pakai ini juga. Source repository. Source aja, source. Struct.
isinya adalah sama gom.db. Di situ udah sih. Kita bikin method constructor. Nah, di sini kita bikin metode untuk ambil source-nya. Find all lah ya. Kita return. Nah, kita bikin modelnya juga. Source udah ada. Apa? Oke. Model.source multi-array. Nah, ini kita coba best practice-nya ya. Jadi return-nya tuh 2, source sama error-nya. Nah, berarti find all ini kita perlu query db.find outputnya adalah ke source. Ini kita pakai name parameternya. Source. Find tuh jadi banyak kalau di sini. Records. Ya ke sini. Nggak ada where-nya sih. Terus kita pakai limit. Jadi di sini kita kasih limitnya. Limit offset. Ini 4. Oke, kita bikin ini roll r. Nah, terus kita cek kalau if r nil r yes, sama dengan ground is ini nggak akan ada record not found karena dia returnnya kosongan kalau not found. Jadi kita perlu begini sih, tapi nggak apa-apa deh, kita cek aja kalau. Jadi kita akan nge-log kalau dia bukan record not found. Print len error. Kita return langsung sources sama errornya. Sisanya kita return sourcesnya. Oke. Nah, sekarang kita langsung coba aja di sini. Jadi kita source repo repository.new source repo. Isinya db-nya dari itu. Kita akan pakai struct-nya di sini source repo repository. Nah, kayak gini ya. Jadi ntar itu kita dependen ke itu.
ini nggak perlu db, sorry ya. Find all. Nah, kita kasih limit sama offsetnya ya 10 misal offsetnya, atau limitnya kita ada berapa nih, 4, 2 dia. Setnya berarti dari 0 sources r nil lokal r Streamman sources. Nah, sekarang kita bisa coba aja ke main. Ini kita ini dulu, kayaknya nggak perlu source repo repository.source db. Terus kita perlu worker worker ya. Harus new worker. Jadi kita perlu ini. Singkat aja ya. Kita return workernya. Salah. Ini dan worker repo str. Worker new worker source repo. Nice. Ini background. Nah, di sini berarti wrk.fetch RSS. Nah, kita cek lognya gimana hasilnya. Error panic reflect unaddressable value. Oh, ini kayak gini sih kalau nggak salah. Nah, gini. Kita coba lagi. Kasih error. Sini. Ini. Reflex must be assignable using unaddressable value. Kita cek dokumentasinya ya. GORM. Query di mana nih? Query. Find users. Oke. Ini nggak perlu ya. Nah, dapat tuh. Dapat kan? 1. Terus ini kan 2 ya. ID 1 sama 2. Oh, ini 4 dapat semua ini. Bentar ya. Limitnya 2, setnya 0. Harusnya 1 sama 2 dong sih. Bentar kita coba. Limit. Oh, offsetnya di depan. Begini. Coba lagi. Nah, benar. Kenapa kita perlu limit offset ini? Karena misal kalau datanya ada 1 juta ya, kali aja lu fetch semua 1 juta. Jadi kita fetchnya bertahap. Kayak gitu. Oke, nextnya kita perlu apa lagi ya?
Oke, jadi kan ini ada dua ya. Sebenarnya paling simpel sih lu ambil semua gitu langsung. Cuma kita harus batasin ambilnya. Ini buat simulasi aja ya. Jadi ada 4, jadi kita ambilnya 2 pertama dulu. Jadi kita bakal mainnya kayak gini. Ini kalau R-nya nil, kita break. Jadi kita rencananya bakal ambil data ini terus-terusan. Jadi dari 2 misal sampai habis. Nah, itu dalam for loop in infinite loop. Terus kita akan di sini fetch RSS itemnya untuk tiap sources-nya. Oke, kebayang. Sip. Ini kan kita ada fetch ya. Nah, ini kita tambahin parameter nih. Source string. Ini ngambilnya dari source-nya. Nah, berarti tinggal kita butuh repository lain nih, RSS item. Nah, ini dot fetch from source. Nah, berarti kita perlu ngelooping lagi ya. Nah, ini tinggal gini sih. Range sources src dot hero. Nah, kita kan balikannya items ya. Nah, ini sebenarnya bad practice untuk fatal. Jadi kita kalau return error juga di sini. Kalau ini return nil r ini juga sama. Pertamanya di lock dulu. Terus return nil r, ini nil r, terus sudah sih. Oke, kita udah dapet. Balik lagi ke worker, berarti kita ngecek items error, and then we need to save many items. If r tidak sama dengan nil, kita akan break. Jadi keluar dari loop ini dan melanjutin loop yang atasnya. Nah, ini kan kita akan pisah dulu ke fungsi sendiri, biar nggak numpuk di situ. Fetch RSS, terus ini items gini aja. Terus berikutnya source source, ya kan. Terus kita pindahin dulu ini. Nah, ini kita bisa ini dengan fetch item sources. Nah, dia lebih composable ya. Nah, selain itu kalau len sourcesnya lebih sama dengan 0 gitu, jadi kan udah nggak ada sourcesnya nih. Kita break juga di sini, kita log clean len finish. Terus
kita fetch items, di save, fetch items and save date to DB. Nah, cuma kalau kita lihat save menu ini dia looping juga gitu. Ini lumayan juga ya. Nah, kalau mau sih jadi ini loopingnya kayak banyak banget. Kalau mau kita bisa simpen si itemsnya ini di sini. Items. Kita ganti it. Resource item deh. Items adalah rss item. Start var model dot. Nah, di sini kita append itemsnya. Itemsnya ini adalah kayak gini. Kita nambah dulu ke sininya, nambah ke memori lumayan sih, cuma daripada cuma ini paling berapa ya, kan kita limitnya 22 gitu, jadi mungkin nggak terlalu banyak ya, mungkin 100 ada kali. Nah, ini kita bisa save setelah itu dengan ini. Ini juga sama, tadinya kita pakai log fatal, kita akan ganti dengan error. Nah, terusnya gini. Pantesan. Nah, sip. Bawahnya return. Jadi ketika save ini dipindah aja berarti ke dalamnya. Kita bikin var create, isinya adalah item per itemnya. Terus dia return error. Ini kita pindah sini. Terus kita ganti yang di sini dengan create. Orangnya nil, kita return dan kita log. Nah, gini. Terus kita bisa panggil ya save mini process item error if add ya sama dengan if tab log.println. Oke, jadi kayak gitu. Terus kita bisa lagi ya, kita coba aja sih paling.
Harusnya sih benar ya. Paling kita sini coba limitnya. Offset 0 awalnya. Limitnya 2. Kita ganti limit. Offset. Oke. Variante. Sorry. Ini pakai var aja deh. Limit yang T64, yang 2 offset yang 0. Terus kita akan tambah setelah ini offset tambah sama dengan limit. Terus kita akan coba jalankan. Pertama kita akan terangkit dulu data si ini. Ini kita delete aja. Sip. Ntar. Kita kasih ini ya. Fetching find sources, print len, find sources, kemudian di sini kita fetch RSS item from src.name ini ya. Terus kita akan jalankan. Nah, terus dia nge-save. Wah, error kenapa nih? Oh iya, belum ditambahkan si ini ke sini. Ini berarti kurang. Terus kita tambahkan oke. Y. Nah, sip, finish, kita cek. Nah, kayak begitulah untuk kali ini. Ini kita commit dulu ya. Bentar, sebelum di commit yang bagian nggak apa-apa, kita commit dulu, cuma mainnya jangan dulu kita commit. Nah ini fetch RSS item from multiple sources. Ini lupa kita push. Terus kita akan, jadi gini, kita mau coba concurrent. Jadi kan tadi per satu-satu tuh. Sekarang bayangin kalau kita punya apa ya? Jadi kalau kita punya banyak sources, berarti kan satu-satu tuh. Lumayan kan lama. Nih, ini kan dia satu. Nah, gimana caranya si sources ini bisa kita dapetin secara concurrent. Jadi misal nih sources dapatnya kan di sini kan kita limitnya 22 nih. Jadi sekali looping ini dapat bisa concurrent. Concurrent tuh banyakan gitu. Jadi atau hampir paling gampang misal paralel deh. Jadi kita bisa paralel download ini langsung 2 gitu. Sekali looping tuh 2. Kalau ini kan per looping gitu kan.
Nah, ntar kita manfaatin namanya GoRoutine gitu. Jadi concurrency itu istilahnya banyakan ya. Kalau gue bilang tuh keroyokan gitu. Tapi nggak dalam satu waktu. Kalau misal paralel dia dalam satu waktu. Ini ada contohnya nggak ya? Kalau paralel tuh gini. Contohnya kalau dalam kalimat ya. Ketika aku telepon denganmu, aku sambil minum. Itu paralel. Kalau concurrent, ketika kamu telepon, 3 detik kemudian aku tahan dulu, terus aku ambil minum, terus aku telepon lagi, terus aku minum lagi, terus aku telepon lagi. Nah, itu concurrent kalau kayak gitu. Jadi menjalankan banyak task dalam dalam beberapa waktu, dalam timeline gitu, dalam satu timeline. Kalau sekuensial tuh kayak gini. Aku telepon dulu sama kamu, terus telepon beres, aku ambil minum, aku minum. Itu sekuensial. Kalau concurrent kayak tadi. Nah, terus gimana sih kalau digolang? Digolang tuh ada namanya GoRoutine. GoRoutine tuh jadi kalau kita bisa bilang kalau main function kayak gini aja, itu satu GoRoutine. Terus kita bisa spawn GoRoutine baru atau child-nya gitu, child GoRoutine dari si main ini. Caranya adalah dengan tinggal tambah keyword go kayak gitu. Dia jalan di background. Nah, gue nggak akan bahas gimana concurrency-nya, mungkin bisa baca di tempat lain, sumber lain. Dan gue mau tunjukin caranya aja langsung. Nah, kita tinggal gini. Di wait group ini untuk sinkronisasi. Jadi dia akan hitung berapa jumlah GoRoutine yang di-spawn. Terus dia bakal nanti ada wait. Dia nunggu apakah semua GoRoutine yang di-spawn itu sudah beres. Kalau sudah beres, lu lanjutin line berikutnya. Gitu. Nah, ini kita pakai anonymous function aja buat spawn karena di dalam loop. Nah, kayak gini. Nah, ini kita akan pakai channel untuk ngirim data ke sininya. Oke. Ini resource item. Chain. Return aja. Kenapa pakai channel? Karena itu caranya komunikasi antar GoRoutine. Jadi kan ini ada di main GoRoutine main ya. Ini ada di GoRoutine lain. Nah, itu cara komunikasinya via channel. Kayak gini dong sih. Nah, cuma ini channelnya harus kita kasih buffer kalau mau ini. Jadi kayak gini aja. Oke. Habis itu kayak gini. Oke. Terus sini dia yang perlu dipasang yaitu src-nya, URL-nya. Kita akan ganti URL-nya dengan string. Jadi ini harus via parameter anonymous function-nya. Jadi kita passing URL-nya di sini. Habis itu di sini wiki.done tapi di defer. Jadi biar dia ada di bawah sini. Setelah itu kita akan ininya kita sorting lagi. Ini wiki.with dulu. Terus di close juga si channelnya. Habis itu for items range. Nah, di sini baru kita pakai yang tadi various items. Nah,
RSS items, append, items, kayak gini. Jadi kan channel ini nyimpennya slice of RSS item kan. Ini kita add-nya kayak tadi sama. Setelah itu kita udah deh, tinggal lanjut. Jadi GoRoutine ini bagusnya untuk penggunaan input output atau I/O yang banyak gitu, kayak kan ini ngambil ke internet ya, ke RSS API gitu. Ya itu kan I/O juga. Nah itu bagus kalau pakai lu banyak GoRoutine. Karena GoRoutine itu sebutannya apa ya? Kalau nggak salah tuh intinya dia bukan thread asli gitu, tapi manage thread. Jadi threadnya yang diabstraksi lagi gitu. Kalau thread di komputer, misal di komputer gue ini quad core gitu ya. Biasanya satu thread satu core kan. Ini aslinya cuma ada 4 thread. Cuma kalau manage thread kayak GoRoutine itu dia abstrak, bisa banyak banget. Misal di sini lu ada 100 source, ya lu bisa aja lu spawn 100 GoRoutine dan itu fine-fine aja gitu. Karena itu I/O. Tapi kalau untuk computation itu belum tentu bagus spawn banyak GoRoutine. Oke, kita akan coba lagi. Mana ya? Ini masih kosong. Ntar di main-nya. Nah dia tuh sekali download langsung 2. Kalau lu lihat tadi nih time-nya, tuh kan 27 30 gitu. Itu menunjukkan 2. Misal kalau kita ganti 4 ya itu langsung 4 bar keluarnya. Misal kita 4 berarti 1 kali doang. Lihat ntar stemnya tuh bareng langsung. Tuh langsung 4 bareng. Nah lebih cepat kan? 4 detik. Kalau kita satu tes ya, berarti satu tuh nggak concurrent. Ini beda tuh 20, 21, 22. Oke. Jadi itu enaknya concurrent tuh gitu. Cuma ini harus dilimitasi. Mungkin per 4 atau per 22. Terserah itu. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Tapi bentar, ini rapiin dulu. Nih kita bilang current fetch RSS. Ini jangan lupa ikonnya kagak perlu. Bentar. Nah ini kayak gini ya. Jadi setiap ini kita akan jalanin workernya. Kali tiap 5 detik sekali dia kayak tadi. Itu finish. Nah kalau concurrent tuh dia nggak berurutan. Jadi gimana manage gimana sih GoRoutine-nya aja gitu. Nah sinkronus juga sih. Oke ini udah aman. Ini kita ganti menit aja. Setiap 5 menit atau 1 menit deh. Oke. Ini gue tambahin SQL-nya di sini kalau misalkan butuh. Apa lagi ya? Using worker in cron job. Oke sih, paling begitu saja. Thank you for watching. See you in next video. Kita akan coba nambah web service buat ngambil data dari database kita ini.
Karena ini baru kita sebutannya apa ya, feeding. Nah, kita bakal nyoba ngambilin pakai simple web service pakai REST gitu. Oke, thank you.